Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke uji capaian pembelajaran akhir tahun atau penilaian akhir tahun ya, atau semester yang kedua untuk kelas 10 mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita langsung saja. Di sini ada sebuah teks dialog ya. Guru. Anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang kita bicarakan hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Siap, Pak? Silakan kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Tugas ini harus sudah selesai pada pertemuan mendatang. Berarti 3 hari lagi ya. Tugasnya banyak dan sulit, Pak. Nah, ini alasan ini. Jangan 3 hari, tapi 10 hari. Mengapa harus 10 hari? 3 hari saja kan cukup. Guru-guru yang memberi tugas kan tidak hanya Bapak. Guru yang lain juga memberi tugas. Jadi kami harus berbagi waktu, Pak. Kalau 10 hari terlalu lama. Bagaimana kalau minggu depan? Berarti diberi waktu seminggu. Tidak cukup, Pak. Seminggu saya kira sangat cukup. Benar-benar tidak bisa mundur 2 minggu, Pak. Tidak bisa. Sudah ya, seminggu saja cukup. Baiklah, kalau begitu, kami akan berusaha seminggu depan tugas sudah selesai dan bisa dikumpulkan. Baiklah, selamat bekerja. Semoga hasil pekerjaan Anda bagus. Baiklah, terima kasih, Pak. Oke, kita coba analisa untuk mengenai pemahaman soal-soalnya ya. Yang pertama, isi teks di atas adalah tentang negosiasi tugas ya, tapi ini terlalu umum ya. Negosiasi materi pembelajaran bukan, negosiasi PR bukan, negosiasi waktu penyelesaian PR juga bukan, negosiasi waktu penyelesaian tugas itu yang lebih tepat. Yang antara A, B, C, D itu pernyataannya terlalu umum ya. Yang lebih khusus atau yang lebih mengena pada atau sesuai dengan teks dialog tadi adalah negosiasi waktu penyelesaian tugas. Selanjutnya yang kedua, hal yang menyebabkan para siswa melakukan negosiasi adalah tentu tadi disebutkan ya secara langsung apa tadi? Kayaknya waktunya yang terlalu mepet ya. Tugasnya ya, waktunya terlalu mepet. Terlalu sempit. Yang tadi dikatakan juga karena berbarengan dengan tugas-tugas dari guru yang lain juga sama. Jadi kita bisa menjawabnya sempitnya waktu untuk mengerjakan tugas, yaitu yang A. Berikutnya 3. Silakan kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Tugas ini harus sudah selesai pada pertemuan mendatang. Berarti 3 hari lagi ya. Dalam struktur teks negosiasi, penggalan teks di atas termasuk jenis. Nah, ini berarti kan sedang menawarkan. Berarti bukan penawaran. Ini lebih kalau menawar itu kan berarti sudah ada yang diajukan. Karena ini adalah pemberitahuan awal, itu bisa dikatakan sebagai pengajuan. Jadi belum ada proses tawar menawar ini. Seperti itu. Jadi jawabannya jelas yang B. Kemudian yang 4, tugasnya banyak dan sulit, Pak. Jangan 3 hari, tapi 10 hari. Nah, kata kuncinya di sini, kalimat kuncinya di sini. Jangan 3 hari, tapi 10 hari. Berarti itu sudah ada proses tawar menawar. Berarti jelas yang nomor 4 adalah yang C. Berikutnya nomor 5. Baiklah, kalau begitu kami akan berusaha minggu depan tugas sudah selesai dan bisa dikumpulkan. Dalam struktur teks negosiasi, penggalan teks di atas termasuk. Nah, baiklah, berarti itu menunjukkan bahwa murid-murid setuju. Jadi bisa dikatakan bahwa penggalan kalimat ini adalah persetujuan, yaitu yang D. Selanjutnya yang teks berikutnya ya sama. Jangan bosan-bosan ya, kalau bahasa Indonesia mesti kita bakalan ketemu dengan teks
Persoalan rumah layak huni kini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi rakyat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. MPR, upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan sisi penyediaan dan pembiayaan melalui sejumlah program. Dalam rangka penyediaan rumah layak huni, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan rumah susun atau rusun bagi MPR, rumah khusus RUSUS, bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS, dan bantuan prasarana sarana utilitas atau PSU. Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menyalurkan sejumlah skema subsidi untuk meningkatkan kemampuan MPR untuk memiliki rumah, yakni KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga kredit perumahan, subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, BP2BT. Upaya tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini termuat dalam salah satu program strategis nasional pemerintah, yaitu program 1 juta rumah. Berbagai elemen pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun sektor swasta lainnya perlu untuk bahu-membahu dalam menyukseskan program ini. Apa yang menjadi topik permasalahan dalam teks tersebut? Nah, itu jelas ya. Yang menjadikan masalah adalah persoalan rumah layak huni. Itu bisa dikatakan sebagai kalimat utama dalam paragraf pertama ya. Itu yang menjadikan topik permasalahan di dalam teks secara utuh. Jadi jawabannya adalah yang A. 7. Jika terdapat suatu kawasan perumahan dengan kondisi jalan yang becek dan saluran air tergenang sehingga sering banjir, bantuan apakah yang paling tepat diberikan pemerintah? Nah, yang tepat diberikan tentunya adalah program pembangunan rumah khusus atau RUSUS, yaitu yang B. Jadi sebentar. Bukan RUSUS. Kondisi jalan yang becek dan saluran air tergenang sehingga sering banjir. Nah, lebih tepatnya bantuannya adalah program bantuan prasarana sarana utilitas. Nah, utilitasnya apa? Misalkan saluran air tergenang banjir, ya mungkin diberikan sarana kebersihan yang untuk membersihkan saluran air atau selokannya. Kemudian jalannya yang becek, misalkan tadinya jalannya dalam bentuk tanah, mungkin bisa dicor atau di aspal. Nah, itu merupakan program bantuan sarana utilitas. Utilitas itu kan perlengkapan. Jadi misalkan jalannya kurang lengkap ya dilengkapi, diperbaiki sedemikian hingga layak dan tidak mungkin mengakibatkan seperti ini ya, becek. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang nomor ke-8. Mitra pemerintah manakah yang akan digandeng untuk mewujudkan program subsidi bantuan uang muka SBUM bagi masyarakat yang akan melakukan KPR? Nah, KPR itu kan urusannya dengan duit, dengan uang. Nah, kalau kita mau punya rumah, terus mau beli rumah dengan KPR, tentunya yang dihubungi siapa? Perbankan atau bank lah istilahnya. Jadi jelas jawabannya yang A. Berikutnya nomor ke-9. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman di lokasi padat penduduk. Hal ini dibutuhkan terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang makin terbatas. Dengan adanya pembangunan rumah susun tentunya akan membantu mengurangi kepadatan bangunan dan membuat ruang kota menjadi lebih lega. Hal ini juga turut membantu peremajaan kota sehingga berkurangnya daerah kumuh dan daerah menjadi lebih rapi, bersih, dan teratur. Konsep pembangunan rumah susun adalah dengan membuat bangunan bertingkat yang dapat dihuni bersama. Bangunan ini memiliki unit-unit terpisah yang dibangun secara horizontal atau vertikal. Oke, pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah: pembangunan rusun dapat membantu peremajaan kota, sesuai. Kawasan kumuh semakin berkurang dengan pembangunan rusun, itu juga sesuai ya.
Rusun dapat mengantisipasi konflik sosial dalam sebuah permukiman. Di sini tidak dibahas mengenai konflik sosialnya, ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C karena dia tidak sesuai dengan isi teks. 10. Alasan mengapa rumah susun sangat membantu peremajaan kota adalah, coba kita analisa. Pembangunan rumah susun akan mengatasi kawasan kumuh tanpa kekerasan. Tidak ada dalam teks. Pembangunan rusun dilakukan di lokasi tertentu sehingga akan membentuk kota baru. Bukan kota baru, tapi sebenarnya adalah kota yang layak dan teratur. Coba kita cross check yang C. Kota akan menjadi lebih indah dengan dibangunnya rusun-rusun di berbagai sudut kota. Bukan membuat lebih indah, tapi lebih bersih, rapi dan teratur. Ya, C juga bukan jawaban. Kemudian yang D, pembangunan rusun akan mengubah wajah kota dengan permukiman yang layak dan teratur. Nah, ini sesuai dengan kalimat terakhir pada paragraf yang ketiga. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Lanjut ke teks berikutnya. Mengajar anak jalanan di kolong jembatan. Aku, Ajeng Satiti Ayuning Tias adalah salah satu seorang pendiri sekolah Kolong Cikini, Sekoci. Sekolah ini didirikan berawal dari rasa keprihatinanku atas perlakuan para anak jalanan pada seorang kerabatku. Ketika itu bibiku menanyakan arah jalan kepada anak jalanan, tetapi mereka menjawabnya dengan kata-kata kasar. Bertolak dari peristiwa inilah aku berinisiatif membuat sekolah untuk anak jalanan itu. Para anak jalanan ya. Aku beranggapan anak jalanan itu tidak salah. Mereka tetap anak-anak, hanya kurang ilmu saja sehingga bersikap seperti itu. Pada akhir Mei 2015, aku bersama teman-temanku bertekad untuk mengajar anak-anak jalanan secara sukarela. Langkah awal yang kulakukan adalah pendekatan kepada orang-orang dewasa yang tinggal di kolong jembatan tersebut. Aku dan teman-teman menawarkan diri untuk memberikan pembelajaran cuma-cuma untuk anak-anak jalanan. Gayung pun bersambut. Aku kemudian membuat janji dengan orang tua calon peserta didik dengan harapan pekan depan akan ada kegiatan mengajar anak-anak jalanan di kolong jembatan. Namun setelah seminggu berlalu, alangkah terkejutnya karena tidak ada seorang anak pun yang muncul untuk belajar. Setelah kutanyakan kepada para orang tua, anak-anak mengaku tidak mau belajar dan hanya ingin berjualan. Namun hal ini tidak membuatku patah arang. Aku dan teman-teman meminta bantuan kepada orang tua dari anak-anak tersebut sehingga mereka mau ikut kegiatan belajar. Saat itu hanya ada 4 anak yang ikut kegiatan belajar mengajar di kolong jembatan dengan peralatan seadanya. Beralaskan batu besar untuk menulis dan menghirup asap bakaran sampah yang berada persis di samping lokasi. Sampai menyebabkan sesak nafas. Kegiatan belajar mengajar inilah yang menjadi cikal bakal sekolah Kolong Cikini atau Sekoci. Latar belakang orang tua dari peserta didik Sekoci bermacam-macam. Ada yang bekerja sebagai pegawai cleaning service, pemulung, dan ada pula yang tidak bekerja sama sekali, malah bergantung pada anak-anaknya. Sebagian dari orang tua ini memang sudah lama menetap di bawah kolong jembatan Cikini, tetapi tidak sedikit yang merupakan pendatang dari Jonggol, Surabaya, dan daerah-daerah lainnya. Wah, lumayan jauh ya dari Surabaya. Surabaya ke ibu kota itu kan hampir 1000 km lebih. Peserta didik Sekoci ada yang sudah dari lahir memang tinggal di lingkungan kolong jembatan. Ada juga yang dibawa orang tuanya tinggal di kolong jembatan sejak usia dini. Ada yang tumbuh tanpa bimbingan seorang ayah karena ayahnya mendekam di penjara. Ada pula yang tumbuh tanpa asuhan yang layak dari seorang ibu karena ibunya mengalami gangguan jiwa. Bahkan ada yang pernah mengalami sendiri penangkapan oleh Satpol PP pada saat operasi penertiban. Ini sebenarnya teksnya panjang sekali ya. Sebenarnya ada teknik ya dalam kalian menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan teks panjang seperti ini. Kalian bisa menggunakan teknik scanning reading. Jadi membaca cepat. Jadi tidak semuanya harus dibaca, tapi kalian langsung bisa tentukan poin-poin terpenting dari masing-masing paragraf. Seperti itu. Nah,
Kemudian di sini pada awalnya aku dan kawan-kawan merasa cukup kesulitan untuk mengajar dan berinteraksi dengan anak jalannya. Kerasnya hidup di jalanan ibu kota menempa anak-anak itu menjadi pribadi yang kasar dan sulit untuk diajak belajar, bahkan berkomunikasi. Sebagian dari mereka memang masih ada yang bersekolah, tetapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Anak-anak yang putus sekolah ini kemudian lebih memilih untuk mencari uang dengan cara berjualan tisu di lampu merah, mengamen, memulung sampah, dan menjajakan jasa ojek payung daripada belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sebagian dari anak-anak jalanan ini masih ada yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung walaupun sudah berusia 8 tahun. Meski demikian, tantangan ini menjadi penyemangat bagiku agar dapat merangkul anak-anak jalanan lebih lagi. Aku kemudian mengajak lebih banyak lagi relawan untuk bergabung dengan Skoci. Relawan yang mengajar di Skoci ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam seperti pegawai kantor, psikolog, bankir, kontraktor, pramugari, perancang busana, jurnalis, guru, dokter, dan dosen. Namun para relawan memiliki kepedulian yang sama, yaitu pendidikan anak jalanan. Jumlah peserta didik dan relawan yang mengajar di Skoci perlahan bertambah. Kini setidaknya ada 40 orang anak jalanan dengan rentang usia 3 sampai dengan 15 tahun dan 35 pengajar tetap yang terdaftar di Skoci. Peserta didik di Skoci tidak dipungut biaya apapun dan pengajar tetap pun membantu secara sukarela. Dengan bertambahnya jumlah peserta didik membuatku dan para relawan semakin serius membangun Skoci agar dapat memberikan edukasi kepada anak jalanan. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Ajeng untuk mendirikan sekolah anak jalanan? Nah, sebenarnya berasal dari bibinya yang tanya jalan kepada anak jalanan, ternyata dijawab oleh anak jalanan tersebut dengan kasar. Nah, berarti kita bisa memilih jawaban, yaitu melihat sikap anak jalanan yang kasar karena belum mengenal tata krama. Jawabannya adalah yang E. 12. Bagaimana paradigma anak jalanan di mata Ajeng? Nah, paradigma sebenarnya Ajeng itu punya perhatian khusus ya ke anak jalanan, bahwa pada dasarnya anak jalanan itu adalah sama seperti yang lainnya, hanya saja tidak keras lah atau tidak kasar, hanya saja mereka itu kurang memiliki ilmu atau pendidikan. Itu yang menyebabkan dia menjawab pertanyaan bibinya dengan kasar. Jadi dari pilihan A, B, C kita bisa memilih paradigma anak jalanan pada dasarnya sama dengan anak lainnya, tetapi mereka belum mengenal pendidikan sehingga belum tahu cara bersikap yang baik. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, kendala yang dialami dalam pendirian sekolah tersebut kendalanya adalah mengajak anak-anak jalanan untuk mau belajar, karena pada dasarnya mereka alasan menolak untuk belajar itu umumnya mereka adalah mengamen atau memulung. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan isi perutnya dan juga membantu orang tuanya. Jadi permasalahannya adalah jelas yang B, mengajak anak-anak jalanan untuk mau belajar. Kemudian 14, solusi yang ditempuh Skoci untuk mengatasi kendala itu adalah dengan solusinya memberikan hadiah bukan, memberikan keteladanan juga bukan, merayu anak-anak bukan, melakukan pendekatan baik dengan orang tua maupun dengan anak jalanan itu. Jadi jawabannya adalah yang D. 15. Nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah nilai yang diambil tentunya kesadaran terhadap pendidikan akan tumbuh dengan sendirinya bukan, keikhlasan mengajar membukakan lapangan pekerjaan bukan. Jangankan lapangan pekerjaan, itu kan relawan itu tidak digaji ya. Orang tua harus memiliki tanggung jawab yang lebih pada pendidikan anaknya bukan. Yang lebih tepat adalah yang ini. Kepedulian pendidikan pada anak jalanan akan mengubah karakter dan cara berpikirnya. Nah, karakternya yang umumnya itu kasar atau keras atau temperamental yang mudah marah ya. Kalau misalkan diberikan mengenai kesadaran akan pendidikan atau ilmu yang memadai, tentunya kita bisa mengubah mereka. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, kutipannya bukan bacaan lagi ya. Sekarang kutipannya adalah teks puisi. Kisah anak-anak itu.
Anak-anak yang bermain di tanah lapang itu merindukan ruang kelas, meja, kursi, dan papan tulis. Aku rindu kisah bu guru. Anak-anak yang bermain di tanah lapang itu riang dan ceria, menyimpan rasa kangen pada halaman sekolah. Kelanjutannya, bercanda di bawah pohon randu tua. Saat jam istirahat tiba, mengisahkan kembali kesatria dan sang putri yang dicuri raksasa ke dalam gua. Dalam gelap dan ancaman kematian, sang putri menanti penyelamatan. Sang putri terus merapal doa menanti saat terbebas dari sang raksasa yang meringkusnya dalam rasa takut akan maut. Mata merah saga terjulur, lidah berliur, mulut menganga menebar api murka. Muncul bayang-bayang sang ksatria berkuda, pedang terhunus tajam di tangannya, menebas tubuh raksasa. Tersayat-sayat pedang pusaka, menggelepar rebah bersimbah darah. Kesatria menebar senyum. Sang putri menyambut malu kedatangan penyelamat hidupnya yang membebaskannya dari pengap gua. Kembali pada raja yang menyambut sukacita. Mendengar kisah keperkasaan kesatria, rasa takjub dan mengangkatnya sebagai menantu yang mendampingi putri jelita dalam pesta pernikahan yang sempurna. Semua anak laki-laki di bawah pohon randu bersemangat berseru pada anak-anak gadis yang tumbuh remaja. Aku mau menjelma jadi sang ksatria. Tak seorang pun memuja raksasa. Oke. Pertanyaannya, dalam puisi itu perbuatan sang ksatria menjadi teladan, mewakili gagasan penyair yang menanamkan nilai pendidikan mengenai. Nah, guru itu menanamkan nilai-nilai bahwa kita itu agar berani, menjadi anak yang berani, ya kan? Tentunya berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, namun di dalam option A, B, C, D, E yang lebih tepat adalah yang A. Cerita guru membentuk keberanian anak. Berikutnya, makna aku mau menjelma menjadi sang kesatria dalam puisi itu adalah tentu jelas. Aku ingin menjadi seorang kesatria. Ibaratnya si anak-anak itu ingin jadi seorang kesatria. Seorang kesatrianya itu bagaimana? Seorang kesatria yang pemberani, yang membela kebenaran untuk menyelamatkan sang putri. Nah, di sini yang lebih tepat adalah yang E, melindungi pihak yang lemah dari ancaman musuh. Kemudian 18. Makna lari kesatria menebar senyum dalam puisi tersebut adalah, nah, tentunya kalau senyum setelah menyelamatkan adalah bisa dikatakan sang kesatria itu bahagia melihat keselamatan putri. Seperti itu. Nah, soalnya kan statement kesatria atau lari kesatria menebar senyum itu kan diungkapkan setelah si kesatria itu mengalahkan raksasa, baru dia tersenyum. Ya. Berarti senyumnya itu menunjukkan apa? Senyumnya menunjukkan bahwa sang kesatria itu bahagia melihat keselamatan sang putri. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, 19. Nilai moral puisi di atas adalah, nilai moralnya adalah bahwa seseorang yang dikagumi karena memiliki keberanian melawan musuh. Nah, siapa yang dikagumi? Yang dikagumi adalah sang kesatria. Itu di nilai moralnya itu tercermin di dalam larik-larik yang terakhir. Nah, aku mau menjelma jadi sang kesatria. Berarti pada dasarnya anak-anak itu semuanya ingin menjadi kesatria. Dan tidak ada satupun anak yang ingin menjadi raksasa. Itu menunjukkan bahwa anak-anak itu mengagumi kesatria karena memiliki keberanian melawan musuh. Jadi jawabannya adalah yang E. 20. Amanat puisi di atas adalah, amanat itu pada dasarnya pengertiannya adalah pesan yang hendak disampaikan melalui si penulis lewat puisinya. Nah, apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah hendaknya seseorang tulus menyelamatkan jiwa orang yang terancam bahaya. Nah, itu adalah amanat dari puisi tersebut. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk kelanjutannya. Untuk 21 yang ke atas, nomor-nomor yang di atasnya dapat kalian simak dengan video eksklusif. Cukup 10.000 saja, kalian bisa menikmati video eksklusif dari keseluruhan soal dari pembahasan ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.